Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Dezantia dengan stambuk 173 akan mempresentasikan sebuah video untuk tugas UAS mata kuliah komunikasi antar pribadi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Strategi Komunikasi Antar Pribadi berdasarkan bahasa tubuh, lisan, dan tulisan. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah mengenai pengertian dari strategi komunikasi itu sendiri. Nah, strategi komunikasi merupakan perencanaan, taktik, rancangan, dan cara yang dipergunakan untuk melancarkan proses komunikasi dengan memperhatikan semua bagian yang ada dalam mencapai komunikasi yang efektif. Nah, selanjutnya komunikasi berdasarkan bahasa tubuh. Komunikasi bahasa tubuh adalah komunikasi dengan menggunakan gerak-gerik atau gestur, sikap tubuh atau postur, ekspresi wajah, dan isyarat yang tidak menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Nah, di sini ada beberapa strategi yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan bahasa tubuh. Yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang terbuka, seperti berjabat tangan dengan mantap, duduk dengan tenang, namun tetap memancarkan energi dan semangat. Kemudian, hilangkan penghalang fisik yang sekiranya dapat membatasi kemampuan kita untuk menyampaikan sesuatu. Misalnya, ada kursi atau benda lainnya yang menghalangi saat proses komunikasi berlangsung. Yang ketiga, identifikasikan bahasa tubuh emosional yang bisa menunjukkan emosi melalui isyarat bahasa tubuh, seperti wajah yang memerah dan tangan yang mengepal ketika marah. Dan yang terakhir, pertimbangkan untuk menjaga jarak, misalnya jarak akrab, jarak pribadi, jarak sosial, dan jarak publik. Nah, selanjutnya, komunikasi secara lisan. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang diungkapkan dengan kata-kata secara langsung kepada lawan bicara. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi secara lisan. Yang pertama tentunya tempat atau lingkungan yang kondusif. Tempat yang kondusif akan sangat mempengaruhi efektif tidaknya komunikasi yang sedang berlangsung. Selanjutnya, bahasa yang mudah dipahami. Kemudian, komunikasi yang dilakukan secara langsung atau face to face. Yang keempat, kesesuaian konteks komunikasi. Dan yang kelima, tingkat pemahaman yang baik. Nah, selanjutnya, komunikasi berdasarkan tulisan. Komunikasi tulisan merupakan komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan. Nah, keterampilan untuk menyampaikan suatu pesan secara tertulis dilakukan dengan mengandalkan tata bahasa, tanda baca, dan pemahaman kata saat menyampaikan informasi kepada orang lain. Di sini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat berkomunikasi melalui tulisan. Yang pertama yaitu kelengkapan informasi. Yang kedua, penyampaian yang ringkas. Selanjutnya, informasi tersebut adalah informasi yang benar dan nyata. Dan kemudian pemilihan kata yang penuh pertimbangan. Sekian dan terima kasih.